Masalah. Baik, sepertinya Bapak Direktur sudah hadir, yang lain juga sudah hadir secara hampir 63 orang. Bapak Edi, sudah bisa kita mulai. Bapak Budi, mohon konfirmasi. Silakan. Bapak Edi, oke mungkin ya. 2 menit lagi, Bu. Kita kasih tunggu kesempatan 2 menit lagi, boleh. Nggak pakai. Selamat pagi Pak Direktur. Pak Freddy, pagi Pak. Belum ada kayaknya. Selamat pagi Pak Edi. Nah, Selamat pagi Bapak Ibu, Pak Budi, Zuber. pagi Pak Freddy. Selamat Pagi, pagi, Bu. Pak Freddy. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah Bu Ayu. Terima kasih ini waktunya Pak. Ya Pak Edi. Selamat datang Pak Edi. Ya Bu Emi, apa kabar? Sehat Bu? Sehat Pak. Sama-sama sehat. Sekarang selalu salam sehat. Salam sehat semua. Semangat.
Baik ya, untuk yang peserta yang sudah hadir, mohon di rename nama perusahaan, kategori awards, dan nama personalnya. Saya lihat masih ada beberapa yang masih belum di rename, sehingga akan memperlambat, nanti akan ada delay saat pemanggilan awards. Silakan kategori A, B, dan C. A untuk silver, B untuk gold, dan C untuk platinum. Jangan kebalik, yang C menjadi A nanti. Nama perusahaan, A titik, nama perusahaan, dan nama personalnya. Spasi nama personal. Tadi ada yang request, boleh tidak 2 orang untuk ikut? Silakan Bapak bisa join di Zoom-nya. Pak Freddy udah datang nih. Selamat pagi, Pak Freddy. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam Pak Said. Selamat pagi Bu Emi. Selamat pagi. Jarang ketemu Pak, 1 tahun. Sudah 2 menit Pak Setia Budi, bisa kita mulai atau masih ada yang ditunggu? Silakan Bu, silakan. Ya, baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk semua. Selamat datang dan selamat hadir yang terhormat Bapak Freddy Jono selaku Direktur Industri Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Bapak Edi Rifai sebagai Chairman dari Responsible Care Indonesia. Dan saya lihat beberapa pembina seperti Bapak Kamaludin dan senior yang lain juga sudah hadir. Terima kasih Bapak untuk hadir. Dan yang pasti kepada semua perwakilan dari industri yang mendapatkan award kali ini yang sudah hadir menyempatkan waktu, terima kasih, selamat datang. Dengan ini kita perkenalkan, saya Ayu, saya akan menjadi host pada acara Award Ceremony Indonesia Responsible Care 2019. Baik, berikut saya mungkin sedikit saja akan memberikan petunjuk teknis kepada penerima award. Yang menggunakan dress code, mudah-mudahan sudah sesuai dengan yang disarankan oleh Bapak Setia Budi melalui emailnya. Bukan berarti kalau tidak sesuai boleh leave ya Pak, tetap saja tetap ada di sini. Mohon untuk video semua di-off-kan karena untuk mempermudah dan memperkuat sinyal ya, biasanya kan terganggu. Dan sekali lagi untuk nama-nama perusahaan yang menerima award, untuk merename di Zoom-nya dengan kategori silver untuk kategori A, titik nama perusahaan dan nama personal, kategori gold untuk dengan huruf B, nama perusahaan dan nama personal, lalu C untuk yang kategori platinum. Silakan bagi yang belum merubah, untuk dirubah. Nanti kita akan panggil masing-masing, jadi mohon untuk mempersiapkan diri, sertifikatnya sudah ada di tangan ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk yang penerima award, sehingga akan mempercepat proses penyerahan award secara virtual ini. Baik, saya akan bacakan agenda kita yang akan dilaksanakan di hari ini, yaitu pertama, registrasi sudah ya, opening sedang saya lakukan sekarang ini. Pada agenda pertama nanti kita akan melaksanakan menyanyikan Indonesia Raya bersama. Mohon saat menyanyikan Indonesia Raya kita berdiri semua sehingga meningkatkan kembali rasa cinta tanah air untuk kita semua. Nanti ada welcoming remarks dari Bapak Responsible Care Indonesia Chairman, Bapak Edi Rifai, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan secara resmi untuk acara Responsible Care Award ini oleh Bapak Freddy Jono, yang berikutnya selanjutnya akan dilanjutkan dengan virtual presentation Indonesia Responsible Care Award. Untuk sesi ini mohon kepada semua penerima award untuk menyiapkan tim dan sertifikatnya dan plakatnya jika sudah ada. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan ucapan sambutan penerimaan kepada members baru Responsible Care. Yang berikutnya akan diberikan kesempatan kepada salah satu penerima award yang saat ini kami sudah menunjuk langsung saja ke Bapak Hanggara Prianta sebagai Production Director PT Pupuk Kaltim, salah satu penerima award platinum pada kesempatan ini,
Dan seperti biasa kita akan laksanakan photo session. Jadi ini menjadi yang sangat lumrah ya, umum saat virtual meeting seperti ini. Lalu berikutnya, karena ini adalah acaranya Direktorat dari RCRC BV, sehingga akan diberikan launching RCI untuk tahun 2021 oleh Bapak Said Jafar, dan diakhiri dengan diskusi, lalu ada closing remarks dari Responsible Care Senior Director Bapak Sia Budi Zuber. Baik, kita melangkah pada acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak Ibu yang hadir agar berdiri, kita sama-sama khidmat untuk menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Pak Niko, silakan. Indonesia Raya selesai. Baik, biasanya kalau setelah mendengarkan lagu ini semua cinta tanah air kita akan bangkit lagi. Mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia mampu melewati era pandemi ini dengan cepat dan dapat melakukan recovery dengan baik. Baik, pada acara berikutnya yaitu acara yang kedua adalah welcoming remarks dari Bapak Edi Rifai selaku Responsible Care Indonesia Chairman. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Bu Ayu. Suara saya cukup jelas ya Bu? Terdengar Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Freddy Juwono, Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang kami hormati para Presiden Directors, pimpinan perusahaan, anggota Responsible Care Indonesia. Yang kami hormati Dewan Penasehat RI, Bapak Suhatmiarso dan Bapak Kamaludin, rekan-rekan direksi, anggota Board Presidium RCI, para undangan dan hadir media. Pertama-tama, tentunya mari kita berikan puji dan syukur. Alhamdulillah kehadiran Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pagi hari ini meskipun tanpa tatap muka seperti biasa, hanya secara virtual. Selamat datang di acara virtual ini. Semoga kita semua tetap keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat menjalankan aktivitas di tengah-tengah tantangan menghadapi pandemi COVID-19 yang belum usai. Pada pagi hari ini ada dua acara utama. Yang pertama adalah award ceremony sebagai wujud dari apresiasi
pada perusahaan anggota RCI yang telah berhasil mempertahankan dan juga meningkatkan kinerjanya melalui implementasi responsible care. Sehingga hari ini tim RCI menyiapkan acara khusus atas pencapaian perusahaan Bapak Ibu meraih kategori Responsible Care Award, mulai dari Silver Award, Gold Award, Platinum Award. Kami mengucapkan selamat kepada perusahaan yang telah meraih predikat Silver, Emas, dan Platinum yang namanya akan dibicarakan oleh panitia atau MC. Bapak Ibu sekalian, semula penyerahan penghargaan Indonesia Responsible Care Award 2019 ini, atau kita sebut IRCA 2019, akan diadakan pada bulan 2020 yang lalu. Untuk rencana ini, sebelum akhir tahun 2019, RCI sudah melakukan observasi hotel berbintang, hotel. Namun kita ketahui tiba-tiba ditunjukkan oleh munculnya kejadian yang sangat luar biasa, bahkan dapat dikatakan keadaan yang tidak menentu mulai terjadi di belahan bumi kita. Munculnya pandemi COVID-19, kita terus menunggu saat yang tepat untuk mengadakan upacara khusus RCI 2019. Ternyata jawabannya jatuhnya pada hari ini. Meskipun terlambat, kita harus mengadakan acara penting ini tanpa mengurangi kegembiraan dan syukur kita. Acara virtual ini telah diputuskan oleh Presidium RCI pada pertemuan bimonthly Board of Presidium beberapa waktu yang lalu. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, keterbukaan dan best practice sharing adalah nilai luhur yang tinggi dimiliki oleh Responsible Care. Dan itu menjadi ciri khas bagi keluarga besar RCI. Kita bisa menjadi kompetitor, tetapi dari Responsible Care akan menjadi kompetitor yang sehat, saling menghargai, dan berbagi dengan mengedepankan nilai-nilai yang tidak dapat di tempat lain. Untuk meraih kinerja yang prima, performance improvement dalam Responsible Care dengan 7 code-nya akan menjadi landasan kuat untuk terciptanya pengembangan usaha secara korporasi. Sejak tahun 2005, verifikasi Responsible Care telah diadakan setiap 2 tahun sekali, yaitu pada setiap tahun ganjil. Alhamdulillah hingga program tersebut masih dapat kita selenggara dengan baik. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang penuh tantangan ini, tim verifikasi RCI tetap bersemangat untuk melaksanakan verifikasi secara virtual untuk mendukung terselenggaranya Indonesia Responsible Care Award 2021 ini, atau kita sebut IRCA 2021. Nanti pada saatnya, pada agenda yang menjelaskan apa yang bagaimana virtual verifikasi akan dilaksanakan oleh tim verifikator kepada perusahaan Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, RCI terus berusaha memberikan manfaat kepada anggotanya dalam penerapan 7 kode RCI melalui training, koordinasi, dan pertemuan internasional. Yang terakhir adalah 2 minggu lalu, kami bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian di bawah Bapak Freddy, yaitu bersama-sama mengikuti rapat APEC yang diselenggarakan di New Zealand melalui virtual. Pada pagi ini, kita juga akan menyambut bergabungnya perusahaan sebagai anggota baru menjadi keluarga RCI, yaitu PT SNF Polymer Indonesia dan PT Kemira Chemicals Indonesia. Kami laporkan kabar gembira ini kepada Bapak Dirjen Industri Kimia, Bapak Direktur, melalui Bapak Direktur Industri Hulu. Tentu kita sangat menyambut kehadiran anggota baru untuk memperkuat jaringan Responsible Care. Selain ciri khas yang telah saya sebutkan di atas, anggota RCI akan memperoleh manfaat yang luas. Mengapa? Karena RCI ada komite khusus dipimpin oleh direktur perusahaan yang menjadi anggota presidium yang meliputi sebagai berikut. Pertama adalah Regulatory Affairs Committee. Yang kedua adalah Capacity Building and Verification atau kita sebut dengan CBV Committee atau dikenal pula dengan Management Improvement Committee. Sustainability Committee dan Networking Information Committee. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai flashback, Responsible Care Indonesia atau RCI diresmikan pada tahun 1997, berarti sudah hampir berusia 24 tahun. Kita masih perlu mengajak industri kimia yang lain dan industri pendukungnya untuk melakukan program Responsible Care Indonesia. Di Indonesia, saat ini perusahaan kimia yang bergabung dan mengimplementasikan Responsible Care masih di bawah angka 10% dari total industri kimia yang ada di Indonesia. Jadi inilah tantangan kita bersama, menjadi tugas pengurus RCI, juga tugas Anda sebagai anggota untuk mengajak perusahaan lain agar bergabung dalam RCI Family, dan ini saya yakin termasuk gerakan menebarkan kebaikan dalam
khususnya pada industri kimia. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan. Pertama adalah peranan RCI dengan kementerian atau lembaga pemerintah sudah berlangsung cukup baik. Boleh dikatakan sejak keberadaannya RCI. Di antaranya dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Ketiga kementerian ini yang sangat berperan dalam melahirkan organisasi Responsible Care Indonesia. Kerjasama dengan asosiasi lain juga demikian. RCI sebagai anggota Federasi Industri Kimia FIKI, dengan Asosiasi Crop Care Indonesia, dan juga dengan INAPLAS dan lain sebagainya. RCI juga memiliki jaringan kerjasama di tingkat regional dan internasional. Kita berkolaborasi dengan Asosiasi Responsible Care di kawasan ASEAN, di Asia Pasifik, bahkan di tingkat global, yang dikenal dengan Responsible Care Leadership Group dalam wadah International Council of Chemical Association atau RCLG SCCE. Saat ini tidak kurang dari 65 ekonomi negara, 65 negara memiliki asosiasi Responsible Care. Jadi bergabung dengan RCI dan menerapkan program Responsible Care dengan baik dan benar, maka perusahaan kita akan memiliki kinerja yang prima dan sekaligus diakui sebagai Responsible Care Global Company. RCI juga menjalin hubungan baik dan kolaborasi dengan beberapa lembaga internasional seperti halnya CRDF atau SNL, ORNL, OECD, OPCW, AOTS yang memiliki SDM dan finansial sehingga kita diuntungkan mendapat kesempatan mengikuti training di Indonesia maupun di luar negeri. Koneksinya tidak bagus, suaranya hilang. Izin Bapak Edi, suaranya sepertinya disconnection. Pak Edi. Sayang sekali. Baik, sayang sekali Pak Edi, Roman, sepertinya terjadi kesalahan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada perusahaan anggota RCI yang berhasil meraih award perbaikan kinerja. Kepada perusahaan yang 2 tahun lalu meraih predikat super, tahun 2021 ini dengan semangat kerja keras diharapkan meraih predikat yang lebih tinggi, RCI Gold. Demikian pula yang meraih Gold diharapkan dapat naik kelas ke predikat Platinum dan terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Masing-masing diharapkan inovasi dan terus berbenah diri dan belajar meraih predikat yang lebih tinggi. Selamat bergabung dalam keluarga RCI kepada SNE Polymers Indonesia, PT Kemira Chemicals Indonesia. Salam sehat, salam sukses selalu RCI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Rifai yang telah memberikan sambutannya dan memberikan sedikit mengenai bagaimana kita termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi penerima award di tahun yang akan datang. Baik, berikutnya adalah agenda yang kedua, welcome speech dari yang terhormat Bapak Insinyur Ferdi Juwono selaku Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sekaligus akan membuka secara resmi acara Indonesia Responsible Care Award 2019. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Izin Bapak Freddy masih di mute. Masih mute? Dah, silakan. Yang terhormat Chairman RCI Pak Edi Rifai dan segenap pengurus RCI, para pimpinan Asosiasi Industri Kimia, para direksi perusahaan industri kimia, para tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keluangan waktu sehingga kita semua dapat hadir bersama untuk mengikuti acara award ceremony dan launching program verifikasi Indonesia
Responsible Care Award atau IRCA tahun 2021 yang terselenggara berkat kerjasama antara Kementerian Perindustrian dengan RTI. Hadirin yang kami hormati, kita patut bersyukur mengingat kegiatan operasional industri di tanah air saat ini masih dapat dijalankan, walaupun sangat dibatasi oleh protokol kesehatan yang sangat ketat. Tentu kita juga harus terus berharap bersama agar wabah COVID ini segera dapat ditanggulangi demi kesehatan kita semua, demi mengembalikan kinerja industri nasional. Kita sadar bahwa sejak tahun 2020, dunia mulai menghadapi cobaan berat berupa wabah penyakit yang menyebar dengan cepat dan perlu penanganan yang luar biasa. Hal ini tidak ayal juga memicu perlambatan aktivitas ekonomi global dan membuat kondisi industri sangat menjadi kritis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tercatat turun menjadi minus 2,07%. Padahal pada tahun sebelumnya kita mencatat angka pertumbuhan yang sangat baik, yaitu plus 5,03%. Kondisi ini juga memaksa seluruh jadwal investasi industri untuk dikoreksi. Proyek-proyek konstruksi di sektor industri kimia diperkirakan akan mengalami perlambatan sekitar 3 hingga 7 tahun. Situasi ini telah menghambat kinerja pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, kita patut bersyukur mengingat pertumbuhan industri di sektor kimia dan farmasi meningkat sangat signifikan sebesar 9% pada tahun 2020. Hal ini secara logis dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ini dicapai sebagai output performance industri kimia dan farmasi yang naik berkali lipat dalam upaya menyediakan pasokan obat dan peralatan medis untuk menanggulangi wabah COVID-19. Hadirin yang kami hormati, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja menjadi salah satu faktor utama menunjang performa industri. Sebuah skema penguatan faktor utama tersebut sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan prestasi industri. Kementerian Perindustrian melihat hal tersebut sebagai sebuah tanggung jawab yang harus segera difasilitasi dengan menerbitkan sebuah peraturan. Upaya ini bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan performa industri, namun diharapkan dapat mendongkrak daya saing industri. Hadirin yang kami hormati, bahan kimia adalah material strategis yang memiliki peran di setiap aspek kehidupan yang meliputi sektor industri, pertanian, kesehatan, pertahanan, penelitian, dan sektor penting lainnya. Di dalam pemanfaatannya, bahan kimia juga mengalami berbagai fase daur ulang yang terdiri dari pengangkutan, distribusi, penyimpanan, penggunaan, produksi, pembuangan, treatment, dan daur ulangnya. Di setiap fase daur hidup tersebut, bahan kimia perlu mendapat penanganan yang sesuai agar paparannya dapat diminimalisir sehingga risiko bahaya menjadi lebih kecil. Untuk mengurangi atau menghilangkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan kimia, maka perlu dilakukan pengolahan bahan kimia secara terpadu. Jika tidak dilakukan pengolahan bahan kimia dengan benar, maka dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. Sejak awal hingga sekarang, Kementerian Perindustrian bersama dengan organisasi Responsible Care Indonesia atau RTI berupaya menyempurnakan manajemen bahan kimia sesuai dengan perkembangan global. Di antaranya dengan menyusun rancangan regulasi terkait dengan
implementasi Global Harmonized System atau GHS, sistem klasifikasi dan pelabelan bahan kimia yang saat ini dalam proses menjadi standar nasional Indonesia atau SNI GHS. RCI juga berperan aktif bersama tim Direktorat Industri Hulu dalam kegiatan yang berkaitan dengan Otoritas Nasional Konvensi Senjata Kimia atau ONAS. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008. Hadirin yang kami hormati, kami sangat mendukung upaya perusahaan industri kimia untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar kinerja perusahaan menjadi lebih baik melalui implementasi responsible care yang akan meningkatkan kinerja bisnis secara korporasi sehingga memiliki daya saing yang kuat tidak hanya di tingkat nasional tetapi di level regional maupun internasional. Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada industri yang telah berhasil mewujudkan kinerjanya dengan baik hingga meraih Responsible Care Award, Silver, Gold, dan Platinum. Hendaknya ini menjadi dapat menginspirasi industri kimia secara luas. Untuk perusahaan yang secara resmi baru bergabung menjadi anggota Responsible Care Indonesia yaitu PT SNF Polymer Indonesia dan PT Kemira Chemical Indonesia, saya ucapkan pula selamat dan buktikan bahwa perusahaan Anda mampu meraih kinerja yang lebih baik melalui implementasi responsible care. Hadirin yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri sambutannya, saya harapkan industri yang masih belum bergabung dengan RCI segera mendaftar sebagai anggota RCI agar upaya perbaikan kinerja industri menjadi lebih kuat secara nasional dan memberikan manfaat yang sangat positif bagi perusahaan. Terakhir, izinkan kami kembali menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian untuk turut mensukseskan acara Award Ceremony dan Launching Program Verifikasi Indonesia Responsible Care Award tahun 2021 pada pagi hari ini. Semoga acara ini dapat semakin mempererat jaringan industri kimia nasional dan sekaligus dapat membuat sektor industri menjadi lebih aman, sehat, produktif, dan berdaya saing kuat secara global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Freddy, mohon diam di tempat sebentar. Terima kasih untuk sambutan yang diberikan dan pembukaannya dengan demikian acara Award Ceremony Indonesia Responsible Care Award 2019 resmi dibuka. Berikutnya adalah langsung saja penyerahan award ceremony untuk kategori platinum yang akan diberikan oleh Bapak Freddy Jono langsung. Terdapat 2 perusahaan Bapak yang akan mendapatkan Responsible Care Platinum Award, yaitu pertama PT Pupuk Kalimantan Timur Site Bontang, dan yang kedua PT Sterindo Mono Indonesia Cilegon. Silakan untuk yang saya panggil kepada perwakilan dari PT Pupuk Kalimantan Timur Bontang, Site Bontang ya, karena ini yang mendapatkan adalah site-nya, bukan perusahaannya. Jika perusahaannya banyak site di mana-mana, jadi ini hanya untuk site. Baik, PT Pupuk Kalimantan Timur Bontang diwakilkan oleh videonya, mohon untuk di. Ini adalah gambar dari Direktur Produksi PT Pupuk Kaltim. Karena beliau berhalangan saat ini, jadi gambarnya saja yang ditampilkan, Pak Freddy. Silakan ucapkan selamat kepada PT Pupuk Kaltim yang berhasil meraih predikat tertinggi. Selamat PT Pupuk Kaltim yang telah mendapatkan award platinum ya. Ya. Dan semoga ini bisa terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi industri yang lainnya untuk mengikuti mendapat platinum award. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya adalah PT Sterindo Mono Indonesia Cilegon. Mohon tunggu sebentar.
PIN SMI. Atau mungkin Bapak dari PT Sterindo bisa menampilkan video dan mengucapkan salam agar kami bisa melihat. Nah ini dia, Pak Safri Rustam. Ya, baik. Buka. Safri apa Pak Safri? Gambarnya nggak muncul. Halo. Ada gambarnya Pak Niko, Bapak Safri Rustam, mungkin bisa dibuka videonya dan mengucapkan, karena kalau berbicara biasanya akan muncul di layarnya. Halo, ini mute lagi. Oke, kalau begitu apakah ada Pak Syafri? Baik, tidak apa-apa. Mungkin Pak Freddy mohon memberikan ucapan selamat kepada PT Sterindo Mono Indonesia. Selamat kepada PT Sterindo Mono Indonesia mendapatkan Platinum. gold ya. Full platinum. Pak. Masih platinum, Bapak. Masih platinum atas prestasinya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Freddy. Saya tahu Bapak juga akan izin untuk live. Jadi berikutnya adalah acara yang keempat kami, Virtual Presentation Indonesia Responsible Award. Sebetulnya sudah dimulai barusan dengan penyerahan untuk kategori platinum oleh Bapak Direktur Industri Kimia Hulu. Berikutnya adalah untuk mulai dari awal, berarti ya sekarang kita akan menyerahkan Responsible Care Silver Award yang akan diberikan oleh Bapak ini, Pak Said, udah oke ya, oleh Bapak Said Jafar sebagai CBV Director Responsible Care Indonesia. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan, tetapi saya akan panggilkan satu persatu. Baik, mohon bersiap untuk yang mendapat menerima Silver Award. Pertama, PT Bina Guna Kimia FNC Site Ungaran. Bukan, Silver Bina Guna Kimia Ungaran ya betul. Nah. Tutup background gambarnya. Silakan Bapak Said. Ya, selamat untuk PT Bina Guna Kimia Ungaran. atas Ungaran ya. Ya, selamat atas pencapaian ini. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, next PT Dunia Kimia Jaya Bekasi. Ya, selamat untuk PT Dunia Kimia Jaya Bekasi. Pak Rian. Baik, terima kasih. Next, PT Indo Barat Rayon CS2 Plan Cikampek. Indo Barat, apakah sudah di-rename? Ini Bapak nyari di mana? Nah, ini dia. Ya, ini Indo Barat, Pak. Pak Said, Indo Barat sudah tampil. Silakan Bapak Said, PT Indo Barat Rayon CS2 Plan Cikampek. Koneksinya kurang bagus. Ya, selamat ya, selamat Ibu Bapak untuk PT Indo Barat Rayon. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Yang terakhir untuk kategori Silver Award dari PT Trinseo Materials Indonesia Cilegon. Silakan Saidin. Bapak Said. Halo Pak Said. Koneksinya nggak bagus ya. Yang keempat, PT Trinseo Materials Indonesia Cilegon, kategori Silver Award. Pak Said. Ya, selamat untuk PT Trinseo Material Indonesia Cilegon. Baik, terima Terima kasih, Pak. kasih. Selamat. Terima kasih. Jadi terdapat 4 perusahaan site ya, mungkin yang mendapatkan kategori Silver Award. Berikutnya masih kita lanjutkan penyerahan award untuk kategori Gold. Pak Edi. Terdapat 21 perusahaan yang mendapatkan kategori Gold ini dan akan diberikan penyerahan Pak Edi. secara virtual oleh Bapak Edi Rifai. Bapak Edi bisa Mas Eden. standby? Oke, Bapak Edi sudah siap ya. Terdapat 21 perusahaan Bapak untuk kita serahkan award kategori Gold. Yang pertama, karena tadi saya dapat request untuk yang mewakili PT BASF dari 1 orang, sehingga untuk 3 site akan diwakili oleh langsung 1 orang. Yang pertama PT BASF Care Chemicals Indonesia Cimanggis Depok, PT BASF Indonesia Merak Site Cilegon, dan PT BASF Indonesia Cengkareng Site Jakarta Barat. Silakan. Selamat kami sampaikan kepada PT BASF Indonesia Group. Selalu sukses. Baik, terima kasih. Berikutnya, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Cilegon. Jangan Pak Edi lagi ya, yang lain berarti. Nggak apa-apa. Ada Pak Budi. Silakan dari Chandra Asri untuk mengangkat sertifikatnya. Selamat kepada Pak Budi, PT Chandra Asri Petrochemical Pak Tbk Budiono. Group. Merangkap SMI itu Pak. Terima kasih. Ya, ya. Tadi SMI-nya nggak muncul. Sukses beliau merangkap. Ya. Baik, berikutnya PT Clariant Adsorbents Indonesia Medan. Clariant Adsorbent. Ke atas. Selamat kepada PT Clariant Adsorbent Indonesia Medan, Bapak Tony Siagian. Sukses Pak. Semangat. Terima kasih. Berikutnya PT Ecolab International Indonesia Bogor. PT Ecolab, Pak Timbul. PIN. Selamat kepada PT Ecolab International Indonesia, Bapak Timbul Putra. Sukses Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya PT Evonik Indonesia Site Cikarang. Matthews. Selamat dan sukses kepada PT Evonik Indonesia, Bapak Matthews. Sukses. Baik, terima kasih. Berikutnya PT FMC Agricultural Manufacturing Sidoarjo. Selamat kepada PT FMC Agriculture Manufacturing Sidoarjo Site, Bapak Rudi. Terima kasih. Selamat Pak. Sukses. PT ICI Paints Indonesia Cikarang, Bekasi. Selamat kepada PT ICI Paints Indonesia, Ibu Apriastuti. Bu Apri, Pangling. Berikutnya PT Kaltim Metanol Industri Bontang. KMI. Ya Pak.
Silahkan. Ini Pak Eka. Selamat Pak Eka, PT Kaltim Methanol Industri. Sukses selalu Pak. Bontang. Bontang. Berikutnya, PT Kaltim Parna Industri Bontang. Pak Hodo. Selamat dan sukses kepada PT Kaltim Parna Industri. Sukses Pak. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, PT KAO Indonesia Chemicals Karawang. Belum ada nih. Kau udah masuk belum ya? Oke, baik, saya lewat dulu saja. Langsung berikutnya, PT Mitsubishi Chemicals Indonesia Merak Cilegon. Selamat dan sukses. Selamat pagi, selamat dan sukses PT Mitsubishi Chemical Indonesia. Sukses Pak Arifin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, PT Nippon Shokubai Indonesia Cilegon. PT NSI. Apa nih? Dilarang Pak Said ya, yang lain lagi. Selamat dan sukses Pak PT Wawan. Nippon Shokubai Indonesia, Pak Wawan Gunawan. Sukses, semangat Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya, PT Nufarm Indonesia Merak Cilegon. Kepada PT Nufarm Indonesia, selamat dan sukses Pak, Pak Supriyanta. Baik, terima kasih. PT Petrokimia Butadien Indonesia Cilegon. Udah diwakili Prememori. Udah diwakili Chandra Asri kali. Ada wakili Pak Budi. Apa harus listnya harus sesuai soalnya. Ada perwakilannya? Baik, kalau tidak ada langsung saja ke PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik ada yang hadir nggak nih? Kayaknya nggak kelihatan deh tadi. Sepertinya tidak ada. Baik, berikutnya saya panggil PT Pupuk Kujang Cikampek Karawang. Ada. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Pak Robert. Terima kasih Pak Budi. Ya, ketemu di udara, di mana virtual. Pak Edinya hilang. Nah, ini koneksinya kurang bagus hari ini. Baik, biar saya mewakili Pak. Selamat untuk kategori Gold Awards ya. Nggak apa-apa, Pak Edi nggak akan marah. Oke, baik berikutnya. PT Pupuk Sriwijaya Palembang. PT Pupuk Sriwijaya Palembang, ya silakan. Pak Andri Wibawa. Kenapa gambar Pak Edinya hilang? Mungkin Pak Edi disconnection lagi untuk mempersingkat waktu. Biar saya mewakili ucapan selamat untuk penerimaan kategori Gold-nya untuk PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Baik, berikutnya PT Rom Enhance Indonesia Site Merak Cilegon. Halo. Pak Edi, berikutnya PT Rom Enhance Indonesia Merak Cilegon. Pak Mulyadi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, Selamat. Iya, baik. Terima kasih. Pak Edi bisa ada. Tapi Pak Edi sebenarnya disconnection, mungkin Pak Budi bisa mewakili ya Pak ya. Ya, Berikutnya yang terakhir PT Treus FKS Indonesia Cilegon. Pak Priyo ada nggak nih? Jangan lupa. Oke. Pak Priyo kayaknya nggak nongol. Lupa.
Oke, baik. 21 perusahaan penerima Gold Award sudah. Berikutnya yang terakhir adalah Responsible Care Gold Award untuk associated members yang akan diberikan kepada PT Volpak Terminal Merak Cilegon. Volpak. Selamat Pak Volpak. Sukses. Baik, terima kasih. Pak Edi, seperti yang terjadi disconnection. Agenda kita berikutnya adalah penerimaan members baru yang juga akan disampaikan oleh Bapak Chairman kita, Bapak Edi Rifai. Apakah masih bisa mendengar connection-nya, Bapak? Masih mendengar Bu Ayu, tapi jelek sekali. Saya lagi sama Kapolda. Lanjut Bu ya. Oke, baik. Kalau begitu izinkan kami mewakili ya Pak untuk penerimaan members baru. Mungkin akan diwakilkan oleh Bapak Setiabudi atau Bapak Syahid? Ya, boleh. Silakan. Oke, silakan. Berikutnya adalah penerimaan slide-nya. Members baru untuk Responsible Indonesia. Yang pertama adalah PT SNF Polimer Indonesia yang berada di Kompleks Kawasan Industri Pancatama, Serang, Banten, dengan memproduksi polyacrylic acid dengan kapasitas 8.000 ton per year-nya, yang dengan dikepalai oleh seorang Presiden Director dari Mr. David Chan. Dan yang kedua adalah PT Kemira Chemicals Indonesia yang beralamat di Jalan Tembak Industri APR Pasuruan, Jawa Timur, dengan yang memproduksi chemical for paper industry sizing agent dengan kapasitas 17.000 ton per year yang akan diwakili oleh Bapak Iwan Judi. Untuk itu kepada dua perusahaan yang mewakili bisa langsung di spotlight. Ya, bisa langsung untuk dilakukan penerimaan terhadap kedua member baru tersebut. Silakan Bapak Budi. Saya lihat ada Presdir SNF Pak David tadi. Ya, silakan dipin. Selamat bergabung Pak David. Semoga bisa mengikuti semua program RCI. Selamat. Terima kasih. Baik, selamat datang Pak. Mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah kembali buat Responsible Care members semuanya. Pak David dan Pak Ahmad ya. Oke. Ya. Berikutnya adalah Kemira. Ada yang dari Kemira? Kemira ada Pak Holil. Ya, selamat datang Pak Holil. Mudah-mudahan bisa memperkuat Responsible Care Indonesia. Selamat datang, selamat dan sukses. Oke. Silakan mungkin sambutan dari Pupuk Kaltim. Videonya. Pak Eman. Bapak Ibu, mungkin kita bisa belajar dari PT Pupuk Kaltim yang sudah meraih platinum. Mari kita dengarkan bersama. Yang terhormat Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Freddy Yuwono atau yang mewakili, Chairman RCI, Bapak Edi Rifai, beserta seluruh jajaran, kemudian pimpinan perusahaan members of RCI, jajaran manajemen Pupuk Kaltim, Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat diberikan kesehatan dan kenikmatan, sehingga dapat hadir dalam acara Award Ceremony IRCA 2019 dan launching IRCA 2021. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, Responsible Care merupakan sebuah inisiatif yang dibentuk dan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kimia di seluruh dunia untuk terus meningkatkan kinerja keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam pekerjaan dan produk. Ini sebagai sikap responsif atas kekhawatiran publik tentang industri kimia. Penerapan implementasi Responsible Care ke dalam organisasi merupakan hal yang dapat dikatakan beyond compliance,
karena seluruh member menerapkan hal-hal yang lebih dari apa yang telah diatur di dalam regulasi. Melalui 7 Codes of Management Practices of RCI, tentunya hal ini akan sangat membantu perusahaan untuk melakukan improvement yang berkelanjutan dalam penerapan safety, health, dan environment, serta product stewardship secara excellent. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini Pupuk Kaltim berhasil meraih Platinum Award. Peringkat Platinum ini adalah yang pertama kalinya untuk Pupuk Kaltim, di mana pada 2017 yang lalu Pupuk Kaltim meraih Gold Award. Platinum Award tentunya menjadi kebanggaan dan pembuktian komitmen Pupuk Kaltim yang terus memberikan kualitas terbaik dalam menghasilkan dan menawarkan produk dan jasa dengan meminimalkan risiko dari segala aspek, baik terhadap tenaga kerja, lingkungan maupun masyarakat di sekitar perusahaan. Hal ini karena kami melihat dan meyakini bahwa manajemen yang baik merupakan kunci kesuksesan dunia industri saat ini. Untuk itu, Pupuk Kaltim senantiasa melaksanakan keselamatan dan keamanan bahan kimia di sepanjang daur hidup, melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap seluruh aspek dari K3 dan lingkungan hidup, serta melakukan komunikasi secara terbuka terhadap aktivitas dan pencapaian komitmen tersebut. Beberapa best practice yang kami lakukan dalam pencapaian ini antara lain, itu yang pertama, komitmen dan kebijakan terkait bidang K3 dan LH, serta ini kita lakukan review secara berkala di dalam tinjauan manajemen yang kita lakukan setiap tahun. Kemudian melakukan peningkatan kompetensi pekerja melalui perencanaan training yang baik sesuai pekerjaan serta training need analysis. Ini termasuk berpartisipasi dalam program pelatihan capacity building yang diselenggarakan oleh RCI. Seterusnya ada penerapan sistem manajemen K3 dan program-program berdasarkan persyaratan peraturan, standar ISO, IPA Protect dan sistem product stewardship, Responsible Care Code of Management Practices, serta beberapa persyaratan lainnya. Kemudian kita juga melakukan benchmark pada perusahaan yang leading dalam penerapan bidang K3. Kemudian tentunya kita aktif berpartisipasi dalam agenda yang diadakan oleh RCI, sehingga mendapatkan informasi dan sharing knowledge yang berharga dari RCI members atau dari para narasumber. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian, RCI, dan seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan ini. Melalui acara pada hari ini, semoga perusahaan member RCI dapat meningkatkan kerja keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, serta semakin tanggap akan kekhawatiran publik mengenai risiko kimia yang kita kelola dan kita hasilkan di perusahaan masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan pada pagi ini menjadi kegiatan yang penuh manfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi COVID ini, sehingga dapat terus bekerja agar dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharing dari PT Pupuk Kaltim Timur yang sudah mencapai Platinum Award. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai Platinum di agenda berikutnya. Baik, untuk acara inti kita di pagi ini sudah selesai dan Dek, kita kamu sekolahnya apa, Dek, hari ini, Dek? pada ke photo session. Mungkin semua bisa dibuka, di-on-kan videonya masing-masing agar kita bisa mengambil fotonya. Bapak Niko, Bapak Eman, tolong dibantu untuk men-take pictures untuk seluruh. Bagi yang masih off, saya cek dulu ya, yang masih off. Maskernya juga boleh Bapak dibuka sementara 2 menit saja. Baik, saya lihat sudah. Nipong, Pak Riri bisa buka, Pak Riri. Prasada Panipon, Bina, PT Trinsio, Chandra Asri, Bapak Ferry, Trihartono, Ibu Ika. Ya, silakan semua untuk yang Yedi Agustina, Air Liquid, Romenhas,
Binaguna, Andra Asri, Pak Agusta. Ya, senyum terbaiknya rekan-rekan, silahkan. Satu, dua, tiga. Kita pindah ke slide berikutnya, tetap ditahan senyumnya. Satu, dua, tiga. Oke, slide yang ketiga. Ya, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Emam yang telah Technical Films. Acara kita berikutnya adalah launching Indonesia Response Care Award oleh Bapak Said Jafar selaku Capacity Building dan Verification Director. Ya, karena acara award ini sebetulnya adalah di bawah departemen beliau, sehingga beliau menjadi leader untuk acara award kali ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Ayu. Bismillah. Yang terhormat Bapak Insinyur Freddy Juwono, Direktur Industri Hulu, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden Direktur, Pimpinan Perusahaan Anggota Responsible Care Indonesia. Yang terhormat Bapak Suharmiarso, Bapak Kamaludin, dan Dewan Penasihat Responsible Care lainnya. Yang kami hormati Bapak Edi Rifai, Ketua Dewan Presidium, dan juga para Dewan Presidium Responsible Care Indonesia lainnya. Yang terhormat Bapak Setia Budi Zubair, Senior Director Responsible Care Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu para Verifier Responsible Care Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan perusahaan anggota Responsible Care Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu Sekretariat Responsible Care Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu seluruh para peserta yang hadir dalam penyerahan Responsible Care Award tahun 2019 sekaligus acara launching Indonesia Responsible Care Award tahun 2021 secara virtual hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelihatan sudah menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah, rahmat, dan kesehatan yang diberikan olehnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam acara virtual hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa selama setahun sudah kita menghadapi pandemi COVID-19. Perjalanan berat akan masih terus kita hadapi tanpa kita ketahui kapan berakhir pandemi ini. Namun aktivitas kita juga tetap harus terus berjalan. Sebagai manusia kita hanya berusaha serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar wabah ini cepat hilang dari negeri kita tercinta Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi Responsible Care Indonesia, kondisi ini menjadi hambatan dan tentu juga merupakan challenge tersendiri dalam aktivitas program Responsible Care Indonesia, seperti program Responsible Care Award tahun ini. Responsible Care sebagai wadah volunteer chemical company yang peduli terhadap keselamatan bahan kimia, mulai dari research, proses produksi, delivery, transportasi, penggunaan bahan kimia sampai dengan penanganan limbahnya. Kami percaya bahwa perusahaan yang telah dan akan menjadi anggota Responsible Care merupakan perusahaan yang mempunyai tekad tinggi, high commitment,
untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar responsible care operasional perusahaan tersebut di atas. Maka agenda 2 tahunan Responsible Care Award mulai aktivitas verifikasi merupakan salah satu cara untuk melihat secara praktis bagaimana tingkat implementasi 7 code management practices yang telah dilakukan oleh perusahaan anggota Responsible Care Indonesia dalam aktivitasnya sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan metode verifikasi terhadap self-assessment, penilaian sendiri yang dilakukan oleh perusahaan, dengan hasil observasi dari Independent Verifier Responsible Care Indonesia, serta saran untuk perbaikan, dan juga sharing best practice dari pengalaman verifier, sehingga akan memberikan masukan dan nilai tambah yang sangat berharga bagi perusahaan untuk continuous improvement dalam bidang health, safety, environment, safety, chemical transportation, chemical safety, dan chemical security, dan juga product stewardship. Oleh karena dari semua penjelasan di atas, maka kami dari Capacity Building Verification Committee Responsible Care Indonesia menganggap perlu tetap adanya verifikasi di masa pandemi ini dengan terobosan baru, yaitu verifikasi dilakukan secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, kami yakin dan percaya diri bahwa dengan resources dan yang kompeten yang dimiliki oleh Responsible Care Indonesia yang berpengalaman, serta telah mengikuti tata cara virtual verification training dari para expert trainer dari luar negeri, sehingga melengkapilah pengalaman yang telah dimiliki RCI verifier selama ini dalam verification offline. Akhir kata, kami berharap kepada seluruh perusahaan anggota RCI dapat mengambil kesempatan untuk menjadi perusahaan yang akan ikut dalam RCI Award tahun ini. Untuk mengetahui lebih lengkap apa dan bagaimana virtual verifikasi serta apa yang harus dipersiapkan oleh perusahaan peserta RCI Award, dengan hormat kami mempersilahkan Bapak Emmanuel Eko Haryanto untuk menjelaskannya. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Said. Saya mohon izin share screen. Ya. Terlihat slide saya ya Pak Said ya? Bagus, Pak. Oke, ya. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para leaders. Perkenankan, saya mewakili dari Capacity Building, mencoba untuk kita akan coba jabarkan bagaimana kita bicara terkait dengan Responsible Care Indonesia Award yang akan kita lakukan di 2021 di tahun ini. Tahun yang penuh dengan dinamika. Ada beberapa poin, subtopik yang akan kita bahas. Kita bicara terkait dengan self-assessment, terkait dengan virtual verification seperti apa. Kita bicara tentang langkah-langkahnya bagaimana, apa yang dilakukan daripada pihak perusahaan, apa yang akan dilakukan daripada pihak verifikator dari RCI. Kita bicara juga sistem penilaiannya seperti apa, kapan bisa dapat 1, kapan hingga melejit dapat angka 6. Kita bicara terkait dengan verifikasi report result-nya seperti apa. Kita bicara juga executive summary, kita akan coba gambarkan kira-kira nanti buahnya yang dapat kita petik apa ya. Kita coba lihat, menarik sekali kita bicara di 2019 di mana rekan-rekan menerima award-nya. Kita bisa lihat tatap wajah, kita bisa lihat muka rekan-rekan sekalian. Anda bisa lihat ini contoh di Clarian, CAP, Tereos, Pupuk Kaltim, di Romenhas.
Prosesnya berbeda, situasinya sejak 2020 berbeda, sejak adanya COVID, jadi kita bicara hal ini tidak akan dapat ataupun dapat, tetapi kita memilih jalan yang paling aman tanpa mengurangi daripada bobot daripada verifikasi adalah kita bicara dengan virtual verification. Saya boleh kutip kata dari Mahatma Gandhi, kita harus menjadi perubahan apa yang ingin kita lihat. Ketika kita ingin responsible care Indonesia tetap maju di masa pandemi, sesuai dengan ditegaskan Pak Said tadi adalah kita akan tetap melakukan verifikasi namun secara virtual. Kira-kira poin apa saja yang akan menjadi berbeda, apa yang perlu menjadi perhatian, baik itu dari sisi perusahaan ataupun dari sisi verifikator. Yang pertama, dan kadangkala kita bicara ini yang terpenting adalah kita bicara terkait dengan information and communication technology. Ada rekan-rekan yang mungkin menggunakan Webex, ada yang pakai MS Teams, Zoom, Google, bahkan mungkin beberapa masih menggunakan Skype. Ini akan menjadi media, sama persis yang kita lakukan pada siang hari ini akan menjadi media bagaimana kita ke depannya akan bertukar informasi, akan melakukan komunikasi. Tentu saja pilihan medianya nanti akan dikembalikan kepada Bapak Ibu yang akan mengikuti. Pak, di tempat kami menggunakan Zoom. Dari pihak verifikasi, dari RCI akan mengikuti pilihan information and communication technology yang Bapak Ibu pilih. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita bicara untuk verifikasinya ketika sebelumnya kita bisa datang, kita bisa lakukan plan visit, kita bisa lakukan site tour, kali ini harus melalui online. Bagaimana agar kita bicara kredibilitas dan juga hasilnya tetap dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu berarti kita akan butuh sebagai pengganti daripada tatap muka tadi, kita butuh presentasi, kita butuh video, mungkin kita butuh gambar-gambar pendukung sebagai bukti untuk meyakinkan ketika verifikator memberikan nilai 4, memberikan nilai 5, atau bahkan 6, iya berdasarkan data. Ini kira-kira dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama, saya yakin sudah cukup familiar sekali. Kita bicara self-assessment untuk verification form-nya. Nanti akan diberikan link-nya. Kemudian kita bicara untuk KPI report. Dari 2 tahun terakhir, 2019 dan 2020. Satu poin yang cukup menarik, di 2021 ini, sesuai dengan arahan, kita akan tambahkan juga kita verifikasi terkait dengan legal compliance. Karena kita sama-sama berada di NKRI, ketika ada peraturan daripada Republik Indonesia dan itu relevan dengan usaha kita dan ini punya kaitan dengan 7 RC Code, maka ini akan menjadi salah satu poin yang juga akan coba kita lakukan verifikasi terkait dengan kepatuhan akan peraturan. Kita coba lihat apa tujuan dan apa skopnya. Tujuannya jelas. Kita bicara bagaimana kita melakukan cross-check, kita melakukan verifikasi, self-assessment yang sudah Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu sudah nilai, bagaimana hasil penilaian daripada verifikator, tidak hanya di situ, tapi juga kita lihat poin positifnya ada di mana, dan yang terpenting adalah opportunity untuk improvement-nya seperti apa, agar didapatkan dari sini adalah perbaikan yang berkelanjutan. Skop daripada verifikasinya, ini saya ambilkan foto, 2 minggu yang lalu para verifier kurang lebih sekitar 19 orang sudah berkumpul, kami sudah sepakat poin-poinnya akan seperti apa yang akan kita lakukan untuk melakukan verifikasi. Kita bicara ada 7 RC code di sini, di mana untuk full member akan mengikuti 7 code, sedangkan associate member yang tadi salah satu award-nya diberikan kepada Vopak, rekan-rekan akan mengikuti 4 RC Code. Nah, ini poin yang menarik. Ketika kita bicara virtual, berarti kita harus melakukan verifikasi dengan trust, dengan kepercayaan. Bagaimana agar kepercayaan tadi didapat? Kita butuhkan 4P. P yang pertama kita bicara people di sini. Dari pihak perusahaan yang akan mengikut, kita harapkan menyediakan focal person untuk setiap RC Code. Salah satunya adalah ketika kita bicara audit, verifikasinya melalui online, nanti kita akan bagi beberapa line. Kita harapkan masing-masing
responsible care code-nya, ada focal person-nya, agar satu dengan yang lain tidak saling berpindah, tidak saling bergantian. Dari sisi RCI sendiri sudah dipersiapkan professional verifier, tidak hanya melihat identifikasi, tetapi juga yang terpenting di sini adalah bagaimana kita coba membangun diskusi yang konstruktif, kira-kira apa perbaikan berkelanjutan, apa juga share best practice yang sudah kita dapatkan agar balik lagi, anggota satu dengan anggota yang lain yang sebelumnya silver bisa naik menjadi gold, yang gold kalau bisa naik menjadi platinum. Kita bicara ada sharing information di sini. P yang kedua kita butuhkan adalah paper di sini. Kita butuh informasi yang terdokumentasi. Baik itu berupa dokumen, prosedur, instruksi kerja, record. Tidak kalah pentingnya kita bicara compliance. Kan tadi kita bicara legal compliance. Oh iya, hasil pemeriksaan daripada misalnya alat angkat-angkut, bejana tekan, tangki timbunnya seperti apa. Didukung juga oleh foto, didukung juga oleh video sebagai pengganti daripada tatap muka. Dan yang terpenting yang kita jaminkan adalah semua data akan diperlakukan confidential, hanya dan hanya digunakan untuk kepentingan RCI dan juga untuk kepentingan pembuatan laporan. Kita sudah bicara people, kita sudah bicara paper, P yang ketiga kita akan bicara preparation. Karena semuanya hanya akan baik ketika ada persiapan yang matang. Yang pertama tentu saja kita butuhkan reliable daripada information and communication technology. Pastikan Zoom-nya berbayar, jangan nanti kita verifikasi 40 menit kemudian putus. Kita bicara juga jaringan, kita bicara juga teknologi. Jadi tidak hanya dari sisi perusahaan, dari sisi verifier juga sudah dipersiapkan agar juga mampu mengimbangi, mampu juga mengikuti daripada teknologi yang ada. Poin berikutnya kita bicara pastikan rekan-rekan sudah mengirimkan secara lengkap terkait dengan self-assessment form dan juga KPI dari tahun 2019 hingga tahun 2020. People, paper, preparation, dan yang terakhir ini yang paling penting adalah partisipasi. Kalau hanya ada people, paper, dan preparation, tapi tidak ada yang daftar juga susah. Jadi kita harapkan benar-benar partisipasi dari rekan-rekan. Ada orang bijak yang pernah bilang adalah the lowest RC standard daripada para leaders, ini adalah the highest RC standard daripada people. Jadi kita harapkan benar-benar kita bicara komitmen, kita bicara partisipasi dari rekan-rekan sekalian. Saya coba gambarkan, ketika hanya dengan 4 pemeriksaan seperti ini, ketika kita ditanya, kira-kira ini akan membentuk gambar apa ya? Mungkin kita masih belum dapat. Tambah goresan-goresan berikutnya, kayaknya gambarnya masih belum jelas. Kira-kira binatang apa? Kira-kira gambar apa? Masih belum jelas. Sudah mulai tergambarkan, dan akhirnya, oh iya, kita ingin membangun daripada sebuah gambar lengkap. Karena kalau hanya seperti ini, kita tidak mengerti ini gambar apa. Gambar ini hanya dan hanya bisa lengkap ketika people-nya ada, ketika paper-nya ada, preparation-nya dipersiapkan dengan baik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi dari para leader sekalian. Kita lihat, langkah yang pertama kita bicara adalah self-assessment. Berarti dari sisi rekan-rekan kita harapkan untuk mengirimkan self-assessment verification form-nya, apa aktivitas yang dilakukan, dan yang terpenting adalah rekan-rekan mohon untuk referensi dokumennya nanti menyediakan dengan linknya, menyiapkan dengan linknya, menyiapkan juga dengan prosedur dan juga dokumentasinya. Karena ketika dilakukan sesi tanya jawab, rekan-rekan masih harus mencari lagi, nanti akan memakan waktu dan juga balik lagi. Kita bicara adalah kita auditnya secara virtual. Ketika semuanya sudah dipersiapkan, mungkin saja ada kendala jaringan. Jadi kita harapkan benar-benar persiapan daripada perusahaan, terutama terkait dengan dokumen-dokumen yang akan ditunjukkan. Bisa itu berupa foto, bisa itu berupa prosedur, instruksi kerja, ataupun juga berupa video. Apapun selama itu terdokumentasi dan mampu menjelaskan bahwa memang benar apa yang diminta di dalam manajemen praktis sudah dapat dijalankan oleh perusahaan. Tinggal nanti kita akan lihat, rekan-rekan akan bicara, Pak, kami
Berdasarkan pertimbangan kami sudah ada di poin 5, Pak. Praktisnya sudah in place. Oh, kami sudah ada di poin 6, Pak. PDCA-nya sudah berputar 3 kali, sudah berputar 4 kali. Jadi dengan percaya diri kami berikan nilai di 6. Ini self-assessment yang dilakukan oleh perusahaan. Dari sini kita akan lakukan, ini verifikasi yang dilakukan oleh verifier profesional dari Responsible Care Indonesia. Kita akan bubuhkan nilai di sini berdasarkan verifikasi tadi, berdasarkan dokumen yang diberikan. Oh ya, Bapak Ibu mungkin berikan nilainya 4 atau berikan nilainya 5, ternyata berdasarkan verifikasi, oh ternyata nilainya 6. Bapak Ibu mungkin terlalu bermurah hati. Itu bisa terjadi. Ataupun dengan demikian sebaliknya, oh nilainya 6, oh ternyata mungkin 4. Keputusan ini akan dapat kita ambil berdasarkan daripada kelengkapan data yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau saya boleh kutip kata pakar statistik William E. Deming, in God we trust, all others bring data. Jadi bagaimana kita bisa berikan nilainya dari 0, 1 hingga 6, semua hanya dan hanya berpulang kepada data. Jadi data ini menjadi krusial dan pastikan kita persiapkan dengan baik karena prosesnya melalui virtual verifikasi. Kita bicara sekarang timetable-nya. Kurang lebih prosesnya adalah akan ada 3 verifikator sehingga dibutuhkan 2 hari. Jadi kurang lebih total ada 6 main days. Ini kita bicara agendanya, masih sama, kita bicara opening meeting, site introduction. Nah, di site introduction, di sini pentingnya kita bicara adanya video, adanya PPT, dan yang lain. Karena ini menjadi substitut daripada plantur yang biasanya kita lakukan di awal. Jadi setidaknya walaupun mata dan badan kita tidak ada di site rekan-rekan sekalian, tetapi dengan melalui pandangan mata kita teryakinkan prosesnya tetap ada, prosesnya tetap terjaga. Kemudian kita lanjutkan dengan virtual verification sesi 1, 2, dan 3, dan perlu diingat 3 verifikatornya akan memiliki line yang berbeda-beda. Jadi pastikan di setiap line tadi pentingnya di people kita memiliki focal person-nya. Jangan sampai untuk misalnya security hanya 1 orang, proses safety 1 orang, orangnya sama. Sehingga orang yang satu harus berpindah dari satu room ke room yang lain. Ini akan sangat menghambat daripada proses dan juga jalannya verifikasi. Ini juga menjadi kesempatan bagi kita agar kita benar-benar mampu, oh iya, di kami ada begitu banyak orang yang dapat kami jadikan sebagai focal person. Jadi agar kita benar-benar mendapatkan sumber daya manusia. Jangan sampai sumber manusia tak berdaya. Ini agenda untuk hari pertama. Agenda untuk hari keduanya kurang lebihnya sama. Kita lanjutkan lagi prosesnya dari tahap 1 ke tahap 2 dan kembali. Setiap verifikasi akan memiliki spesifik room, meeting, ataupun line. Dan kita kembalikan kepada perusahaan. Pak, kami mau proses safety-nya di depan. Pak, kami mau distribution-nya karena orangnya sama, kita pindah di hari kedua. Ini amat sangat cair, ini amat sangat tergantung daripada perusahaan. Fokusnya adalah agar agenda 2 hari ini dapat tersampaikan, dapat terlaksana dengan baik. Semua data yang dibutuhkan akan terkumpul. Dari sini, ketika sudah kita bicara closing meeting, ini adalah berupa verification summary-nya. Baik itu terhadap overall site dan manajemen, kita akan berikan poin-poin positif apa saja yang diamati dari sisi verifikator terhadap perusahaan Bapak Ibu sekalian. Semuanya dijabarkan dan tidak kalah pentingnya kita bicara improvement-nya apa. Apa yang dapat dilakukan. Mungkin terkait legal compliance, mungkin terkait dengan scope daripada management of change-nya yang perlu diperlebar. Dari sini akan dibahas juga untuk masing-masing respons. Baik itu kita bicara kita bicara untuk proses yang lain. Oke, jadi benar-benar kita bicara hasilnya akan mampu menggambarkan. Karena kadang-kadang kita butuh mata pihak ketiga, kita butuh orang ketiga yang objektif, yang profesional untuk bisa melihat sejauh mana implementasi dari Responsible Care Code di tempat kita masing-masing. Dan akhirnya ini bukan final result, tapi kita bicara ini adalah
setelah melakukan diskusi dari verifikator dengan lead verifikator, nanti akan kita lihat gambaran self-assessment yang diberikan oleh Bapak Ibu, dan kita bicara kira-kira verification score-nya seperti apa. Tapi balik lagi, ini baru draft, ini bukan hasil final, ini nanti akan didiskusikan ketika verifikator berdiskusi kembali dengan seluruh tim. Tapi setidaknya dari sini kita bisa mendapatkan gambaran. Oh iya, mungkin rekan-rekan ketika di KR berikan 100 ternyata bisa 95. Hal yang sama, proses safety diberikan self-assessment 85, nilainya pun bisa 90. Jadi amat sangat tergantung daripada kelengkapan data yang kita berikan, Bapak Ibu sekalian. Oke, dan terakhir sebagai penutup izinkan saya putarkan sebuah video. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल Menarik sekali. Hanya dibutuhkan sebuah keberanian dan sebuah kepercayaan diri dari seorang anak kecil untuk mampu memindahkan pohon besar yang tumbang tadi. Dan hanya dibutuhkan kita bicara komitmen dan partisipasi para leader sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam Responsible Care Award 2021. Terima kasih. Silakan Pak Said. Terima kasih Pak Bapak Emmanuel Eko Haryanto atas informasinya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Semoga ini memberi gambaran bagaimana kita terobosan baru dari offline ke online. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan, dan kami berharap semua anggota RCI dapat bergabung di RCI Award tahun 2021 ini. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Bu Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih tim dari Capacity Building and Verification Director yang terhormat Pak Said Jaffa dan Bapak Emmanuel yang telah memberikan sharing. Tadi banyak sekali chatting di DM saya, Bapak untuk izin di-share untuk materi yang disampaikan oleh Bapak Emmanuel. Akan di-share ya, saya pasti ya untuk teman-teman semua member yang Responsible Care Indonesia. Baik, berikutnya adalah kita acara santai, bukan acara santai, tapi sebetulnya adalah kita diskusi. Silakan untuk bertanya, tanya jawab, atau mungkin akan sharing, kita lakukan brainstorming. Nah, di sini kami siapkan acara sesi Q&A, baik antara sesama member ataupun kepada kami ke pengurus di Responsible Care. Silakan, atau bagaimana kiat-kiat untuk menjadi dari silver naik ke gold, atau gold menjadi naik ke platinum, atau platinum bagaimana bisa mempertahankan supaya tidak turun. Nah, silakan untuk kita manfaatkan kesempatan di pagi ini, di sesi ini, untuk sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, terutama mengenai program verifikasi virtual untuk 2021. Pak Emmanuel ini sibuk orangnya, sebentar lagi dia juga akan menjadi pembicara di tempat lain. Jadi ini kesempatan yang baik, silakan chat atau tanya langsung. Dan jangan lupa ada link yang perlu Bapak Ibu klik untuk bisa memberikan feedback form dan juga terkait dengan program verifikasi. Silakan. Sudah ada chatting? Untuk Langtur, apakah verifikator perlu divideokan kondisi lapangannya? Silakan dijawab. Ya, menarik sekali. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kita bicara apakah verifikator perlu divideokan. Kita bicara tadi adalah ketika tidak kita lakukan tatap muka, kita butuh sekali data.
kita himbau ketika kita tidak melakukan plan tour, rekan-rekan bisa memberikan video daripada gambaran tadi, setidaknya itu akan memberikan confidence kami. Oh iya, ketika kami nanti akan bertanya terkait dengan proses safety, mungkin yang relevan sekali dengan kondisi plan, kita bertanya terkait dengan misalnya distribution, fasilitas loading dan unloading. Kalau dapat diberikan video ini akan sangat membantu, Ibu. Jadi biar kami bilang tidak ada dusta di antara kita. Kita benar-benar mampu melihat apa yang memang menjadi kondisi real daripada lapangan. Jadi iya, akan sangat membantu kita bicara. Mungkin demikian, Bu Ayu. Ya, silakan. Tadi pertanyaan dari teman-teman dari ICI ya, mudah-mudahan sudah bisa terjawab dengan baik. Yang Satu lain, lagi Bu Ayu, mungkin yang perlu ditekankan, membuat link untuk self assessment. Jadi dari perusahaan ini penting supaya komunikasinya lancar dengan sekretariat RCI maupun dengan verifikator. Jadi perlu yang belum biasa ya coba-coba bagaimana membuat link. Iya. Bisa dilaksanakan. Jadi ketika di dalam saya boleh tambahkan Pak Budi, ketika di dalam self assessment form-nya kan kita bicara apa aktivitas yang rekan-rekan lakukan, apa record-nya. Nah, kita harapkan record-nya sudah dipersiapkan sespesifik mungkin. Oh iya Pak, kami melakukan meeting P2K3. Nanti di link-nya sudah ada. Oh iya Pak, ini kita bicara absensi meeting P23 kami taruhlah bulan November tahun 2020. Ini daftar pesertanya, ini apa yang dibacakan, ini notulennya. Akan sangat memudahkan ke dalam prosesnya ketika semua sudah tertata dengan rapi. Kira-kira seperti itu. Oke, saya pikir cukup jelas ya yang dijelaskan oleh Pak Budi dan Bapak Emmanuel. Jika ada yang bertanya langsung juga boleh Bapak-Bapak. Boleh. Kita diskusi santai. Ini diskusi. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya langsung, biar saya selalu bilang. Pak Iman, apakah ada update isi dari self-assessment form di 2021 dibandingkan yang 2019? Oke, menarik sekali. Ketika kita bicara saat ini, kita lakukan kondisinya adalah virtual. Jadi fokus kita adalah bagaimana lebih kepada proses ini dapat berjalan, apalagi dengan kita bicara dukungan dari ICT, jadi formnya tetap sama rekan-rekan. Tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir, formnya tetap sama dengan self-assessment yang ada dilakukan di 2019. Hanya prosesnya sekarang akan jauh lebih dalam. Tadi kita bicara, kita akan benar-benar lihat self-assessment-nya, kita akan benar-benar lihat KPI 2019 dan 2020, dan kita juga akan coba perdalam terkait dengan legal compliance. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harapkan benar-benar yang tahun 2019 sudah ikut, apalagi yang sudah mendapat penghargaan pada siang hari ini agar pasti tetap ikut lagi di dalam virtual 2021. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Silakan. Ada lagi. Biar kita bicara diskusinya biar hangat. Saya suka sekali kalau diskusinya hangat, karena saya percaya dingin itu hanya ada di Antartika, bukan di antara kita. Nah, lalu verifikasinya di bulan apa ya Pak? Ada yang tanya nih. Oke, verifikasinya di bulan apa? Kita bicara proses pendaftaran hingga bulan Mei ya Pak Budi ya. Nanti kita akan mulai sesudah bulan Mei. Nanti kita bicara, Pak, kami mau waktunya di mana? Nanti kita akan buatkan dari sisi Sekretariat RCI akan buatkan jadwal, tentu saja dengan sepersetujuan, dengan kita bicara diskusi dengan rekan-rekan yang ingin mendaftar. Kita bicara di situnya, sisinya adalah fleksibel. Iya, jadi mungkin saya tambahkan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, untuk pendaftaran nanti kami akan mengatur ada kompromi antara sekretariat dengan perusahaan yang akan diverifikasi. Nah, kita bisa memilih nanti ya. Terus ini ada pertanyaan lebih lanjut Bu Ayu terkait dengan legal compliance, Pak Iman. Iya, menarik sekali. Pak, dengan legal compliance scope sampai sejauh mana? Pasti dari Pak Eka. Menarik sekali Pak Eka. Kita bicara terkait legal compliance scope-nya sampai sejauh mana. Kita bicara skopnya sejauh mana, kita tidak akan audit full semua, tapi kita bicara irisannya dengan kita bicara responsible care code. Ketika kita bicara proses safety, oh Pak, raw material kami simpan di tangki A, tangki B, tangki C. Oke, kita coba lihat.
kita punya Permenaker 37 2016 tentang bejana tekan dan tangki timbun. Tentu kita akan ambil sampel beberapa. Oh iya, Bapak lakukan nggak ya riksa uji? Oh iya, peralatannya ada, operatornya ada nggak lisensinya? Contoh saja sedemikian, Pak. Jadi kita bicara irisannya dengan masing-masing code-nya. Nanti ketika kita bicara employee health and safety, oh iya Pak, kami lakukan untuk angkat-angkut Pak. Kami punya hoist, kami punya overhead crane. Oh, kita lihat Permenaker 8 2020 tentang K3 angkat angkutnya bicara apa. Nanti kita akan ambil sampel beberapa. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi tidak ada spesifik list-nya, kita hanya ingin lihat bagaimana kemampuan rekan-rekan untuk mengidentifikasi peraturan. Ketika peraturan sudah diidentifikasi, proses evaluasinya bagaimana? Bagaimana memastikan agar patuhnya 100%? Pak, ada beberapa yang kami belum patuh. Next-nya apa? Action plan-nya mau bicara apa? PIC-nya siapa? Follow up-nya bagaimana? Kira-kira demikian, Pak Eka. Semoga menjawab. Baik, PT Trinsio bertanya, sebentar Pak, saya harus tulis satu persatu. Iya. Berapa tahun frekuensi verifikasi dan apakah proses berdasarkan tanggal diberikan sertifikat atau tanggalnya verifikasi? Untuk verifikasi nanti boleh dikoreksi saya, Pak Said, Pak Budi. Verifikasi kita lakukan setiap 2 tahun sekali, Pak. Nanti di dalam sertifikatnya kita bicara, kita lakukan tahun verifikasinya kapan, berarti nanti validnya kita bicara hingga kita lakukan untuk verifikasi 2 tahun berikutnya. Kira-kira demikian. Tambahan yang sudah kita lakukan 2 tahun berlaku terhitung mulai dikeluarkannya sertifikat verifikasi, Pak. Jadi supaya kalau dihitung tanggalnya itu mulai diterbitkannya sertifikat verifikasi. Terima kasih. Baik, mungkin terakhir ya, di pertanyaan dari PPLI, kami tertarik untuk mengikuti program award ini karena sebelumnya belum pernah mengikuti. Apakah bisa dibantu untuk program atau pelatihan atau coaching sebelumnya untuk kami bisa mulai persiapan program award ini? Karena harusnya tidak terlalu sulit buat kami untuk mengikuti, mengingat setiap tahun kami juga dilakukan verifikasi oleh ISO standar dan SMK 3. Pak Eman, silakan. Ya, menarik sekali. Jadi dari sisi RCI juga dengan dorongan dari Pak Budi dan Pak Said dan rekan-rekan di capacity building, kita juga menyediakan untuk program coaching. Nanti diberikan juga di feedback form-nya adalah kira-kira menurut rekan-rekan butuh coachingnya RC code yang mana? Atau mungkin Pak kami kira-kira butuhnya 7-7-nya Pak. Mulai dari security, mulai dari proses safety. Akan diberikan rekan-rekan. Jadi kita bicara untuk proses coachingnya seperti apa, pemahamannya bagaimana, agar ketika rekan-rekan dalam mengisi self assessment form-nya tadi dapat mengisi dengan baik. Dan juga cukup mudah, Pak, kami sudah ISO 9000, 14000, 45001, mungkin SMK 3 PP 50 dan yang lain. Kurang lebih ketika kita bicara terkait dengan manajemen praktis, semua akan berbicara secara sistem, Pak. Ada plan, ada do, ada check, dan juga ada action. Jadi amat sangat mudah ketika rekan-rekan juga sudah menerapkan sistem manajemen yang lain. Kira-kira demikian. Ban dari saya Pak, ini ada pertanyaan. Verifikasi dilakukan secara split atau tiap code atau dilakukan secara bergantian. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Eman ada 4P kan? Salah satu diantaranya people. Jadi perusahaan diminta menyediakan focal point, idealnya itu satu focal point, satu orang itu untuk satu code. Tapi mungkin kalau keterbatasan bisa satu orang bisa untuk handle 2 code gitu. Jadi ini akan memudahkan pendalaman materinya antara si verifikator dengan yang diverifikasi. Saya kira itu pertanyaan dari Bu Ayunda yang direct ke saya. Terima kasih. Ada pertanyaan berikut nih Bu Ayu, saya jawab aja Bu Ayu, mungkin yang nyatat ya. Pertanyaan dari Pak Trihartono, dunia kini aja. Apakah dalam verifikasi nanti mempertimbangkan faktor pandemik, misalnya beberapa training K3 yang tatap muka kami tunda. Terima kasih. Silakan Pak Eman. Ya, ketika kita bicara, Pak, kami punya training plan, Pak. Di dalam setahun kami lakukan training plan-nya untuk training
misalnya terkait dengan distribution, training terkait dengan employee health and safety, kami jadwalkan misalnya di bulan Januari, di bulan Februari, tapi karena pandemik planningnya belum dapat. Kita bicara ketika sistem, kita tidak melihat, oh ketika tidak ada terus kemudian nilainya lihat. Kita akan lihat plan do check action-nya seperti apa, corrective action ke depannya bagaimana untuk memastikan plan-nya akan dapat dieksekusi dengan baik. Mungkin waktunya yang akan tertunda. Sambil menunggu waktunya, kira-kira countermeasure yang rekan-rekan lakukan seperti apa. Jadi tidak perlu takut rekan-rekan hanya karena bicara pandemik, kita tidak melakukan, kemudian Pak, nilainya nanti nggak jadi 6 ya Pak, bisa turun hingga 2 apa 1. Kita bicara. Kembali kepada seberapa lengkap data-data yang rekan-rekan persiapkan. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab Pak Trihartono. Ya, satu lagi nih Pak Eman. Ini sama dengan yang tadi, tapi saya lupa menambahkan. Verifikasi dilakukan secara split untuk tiap code atau dilakukan secara bergantian. Ini mungkin yang perlu 3 room itu. Ya. Silakan. Jadi kita tadi sudah sampaikan kita akan punya 6 main days, jadi 3 verifikator akan melakukan audit di 2 hari, ada hari pertama, hari kedua. Ketika kita bicara secara simultan adalah masing-masing verifikator akan melakukan audit untuk masing-masing RC code. Jadi dilakukannya secara simultan. Verifikator A misalnya melakukan audit untuk proses safety, verifikator B untuk security, verifikator C taruhlah untuk distribution. Jadi secara simultan, jadi mengingatkan kembali tadi yang Pak Budi sampaikan, pentingnya kita bicara focal person. Kalau orangnya hanya 1, mungkin dia nggak akan bisa membelah dirinya membagi menjadi 3 ruangan. Jadi kita harapkan benar-benar, apalagi dengan sudah dipersiapkan linknya, kita harapkan siapapun focal personnya dengan link yang sudah dipersiapkan matang, kok rasanya tidak terlalu susah untuk kita bicara menjawab daripada verifikasi pertanyaan yang diberikan oleh verifikator. Kira-kira demikian Bu Ayunda. Ya, terima kasih Pak Eman. Ada lagi yang lain? Kita masih punya sebetulnya lebih dari 10 menit ya kalau kita akhiri jam 11. Mungkin paling sambutan penutupan nggak sampai 5 menit. Bapak Ibu masih penasaran apakah semua sudah mengisi feedback form? Mohon kalau sudah melakukan, tulis saja done. Ini kesempatan ya. Pak Eman mungkin bisa menambahkan sambil menunggu apa materi, atau Bapak harus ke tempat lain. Ya, jadi intinya adalah benar-benar kita bicara, kita sangat berharap partisipasi dari rekan-rekan. Kita akan buatkan semudah mungkin dengan kita bicara linknya, dengan proses submission dokumennya, dengan KPI-nya, agar walaupun secara virtual prosesnya dilakukan, tapi sama sekali tidak menghilangkan maknanya, dan kita dapat juga tetap pertahankan kredibilitas daripada ketika rekan-rekan misalnya mendapatkan gold, mendapatkan platinum, ini benar-benar kita bicara berdasarkan data yang ada, walaupun tanpa kita lakukan secara tatap muka. Kira-kira demikian. Ya. Jadi semuanya tadi tercantum juga di feedback form ya Pak Budi ya, ketika kita bicara akan butuh kopi. Atau di copy lagi, kalau nggak bisa scroll. Silakan rekan-rekan. Tadi sudahkah Anda mengisi feedback form? Karena dari sini nanti akan bicara apa aja kira-kira masukan rekan-rekan. Cukup jelas sepertinya Pak Budi. Dunia Kimia Jaya, KMI, ya. Dari Pupuk Sriwijaya, oke. Silakan, mungkin masih sempat. Target kita kira-kira tahun ini berapa puluh Pak Budi yang ikut Pak Budi? Ya, kalau karena ini pandemi ya, mudah-mudahan sih minimal sama dengan tahun lalu ya. Tahun lalu kan ada 26 fasilitas ya, yang kita verifikasi. Mudah-mudahan tahun ini juga setidaknya itu. Tapi ini juga challenge buat verifikator karena
memang tidak harus traveling, tetapi pengaturan waktunya, dan ini sistem baru. Jadi sama-sama buat perusahaan juga mungkin yang belum pengalaman harus belajar menggunakan teknologi IT ini, buat verifikator dan sekretariat RCI juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadi sama-sama kita belajar untuk menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Baik, ini ada lagi, apakah program RCI 2021 ini ada best practice sharing seperti sebelumnya? Kalau best practice sharing yang company visit tidak ada, karena kita akan lebih konsentrasi ke masalah verifikasi. Tetapi untuk program-program RCI yang lain untuk capacity building, ini terus berlangsung seperti dikatakan oleh Bapak Ketua tadi, Pak Edi, meskipun itu pandemi. Salah satu di antaranya kita ada training untuk digitalisasi 4.0, ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan untuk mencapai Indonesia 4.0 itu melalui yang suratnya sudah kami distribusikan ke semua perusahaan. Silakan, karena ini juga kuotanya terbatas, tapi harus diikuti dan nanti akan diseleksi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menerima semuanya, ya. Oke. Silakan yang ingin bertanya, masih ada waktu. Baik, Bu Ayu, kalau memang tidak ada lagi, nanti kalau ada pertanyaan silakan di email ke kami, dan bagi yang belum mengisi silakan itu di copy link feedback formnya, nanti akan berakhir pada pukul 6 sore. Jadi kami harap sebelum pukul 6 sore kita bisa menyelesaikan feedback form ini. Ya. Untuk materi presentasinya, tadi ada yang minta di kolom chat saya sudah berikan rekan-rekan. Nanti juga mungkin kalau memang kurang bisa dikirimkan, tapi di kolom chat silakan rekan-rekan bisa ambil, bisa di-download untuk materinya yang kita presentasikan. Nah, itu Pak Eman sudah share, ya, sudah share untuk ini dari presentasi yang tadi, ya. Iya, dari presentasi yang tadi, Pak. Silakan tuh, betapa baiknya Pak Eman. Oke. Ya, nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa juga di email kepada saya atau sekretariat untuk rencana program verifikasi untuk 2021 ini. Jadi hari ini ada tanggal baik 4321, ya. Kita dapat chat 4321, tidak akan pernah terulang. Saya serahkan kembali kalau tidak ada pertanyaan kepada Ibu Master Seremoni Dr. Masayu Elita. Silakan Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Ada suara menangis. Ya, rekan-rekan, tadi kita sudah bicara sampai pada session untuk question and answer, kemudian kita beranjak kepada agenda yang ke-10, kita bicara untuk closing remark-nya. Pak Budi akan memberikan closing remark. Pak Budi, silahkan. Silahkan Pak Budi. Ya, lupa, maaf. Terima kasih Pak Emmanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya acara pada hari ini telah berlangsung dengan sangat baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Direktur Industri Kimia Hulu yang sudah berkenan hadir dan membuka resmi acara ini, kepada Presidium RCI yang hadir, Pak Said,
sebagai Director dari Capacity Building and Verification atau Management Improvement, juga kepada pimpinan perusahaan, Presiden Director dari anggota Responsible Care, baik yang hadir maupun tidak hadir, terima kasih atas dukungannya. Kami berharap Bapak Ibu tadi kita sudah sama-sama bersyukur bahwa kegiatan 2 tahun yang lalu sudah berlangsung, namun sebetulnya untuk Award 2019 itu kita akan sampaikan di awal 2020, tapi tadi sudah disampaikan karena adanya pandemi, maka ini mengganggu dan kita tidak dapat melaksanakannya. Bahkan meskipun kita sudah booking, sudah reservasi hotel, tetapi itu tidak dapat terlaksana. Dan jawabannya hari inilah, karena ini penting buat kita, buat yang menerima maupun buat yang untuk dapat menginspirasi. Kami sangat berharap bagi perusahaan yang sudah bergabung mengikuti program verifikasi akan tetap terus untuk berpartisipasi. Bagi yang belum, seyogyanya menurut anggaran dasar itu 3 tahun harus sudah bersedia untuk diverifikasi. Nah, mudah-mudahan termasuk perusahaan baru yaitu PT SNF Polymer Indonesia dan PT Chemira Chemical Indonesia, kita masih punya kesempatan untuk belajar lebih dalam untuk siap untuk diverifikasi. Jadi untuk program coaching memang kami tawarkan silakan mengisi feedback form itu sejauh mana yang diperlukan oleh perusahaan Bapak Ibu. Kita ingin adanya responsible care ini dapat menambah nilai tambah manfaat bagi perusahaan anggotanya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Kami juga sangat berterima kasih kepada kerja keras tim pendukung. Ada Pak Sayid, ada Bu Ayu, ada Bu Ferry, ada Pak Niko Setiabudi, ada Pak Immanuel, semuanya telah bekerja keras untuk suksesnya terselenggara kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa face to face, tatap muka, tidak lama lagi. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang divaksin atau ada yang belum. Mudah-mudahan akan kesehatan kita akan tetap terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dengan demikian acara ini kami akhiri. Kami kembali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Ayu. Apakah masih terhubung? Terima kasih Pak Budi. Jadi untuk closing remark-nya, kita sampailah di penghujung acara, rekan-rekan. Terima kasih sekali untuk partisipasinya dari penerima award untuk baik itu silver, gold, platinum. Kita juga tadi sudah dengarkan speech dari Pupuk Kaltim. Kita harapkan nanti rekan-rekan akan tetap semangat dan sampai jumpa rekan-rekan di program RCI berikutnya. Dan sampai ketemu secara virtual di Responsible Care Award 2021. Terima kasih. Oh Pak Eman, satu lagi Mas. Bagi yang ikut Smart Safety siang nanti mungkin bisa jumpa lagi ya. Ya. Tapi itu kerjasama antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perindustrian Jepang. Baik, terima kasih sekali lagi. Salam sehat, semoga sukses. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan. Pak. Bye-bye. Bu Emi, terima kasih Bu Emi. Dadah semuanya, Pak Sayed. Salam hormat Bu Emi. Mungkin ayah Anda juga ada ya. Salam hormat ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Semua terima kasih. Pak Eka. Pak Eka terima kasih. Terima kasih Pak David. Pupuk Kaltim. Oh lupa
nyebutin Pak David tadi. Terima kasih Ibu Barat, terima Terima kasih Pak David. Aiman, Pak. Saya lupa. Terima kasih Pak Aiman. Dan Pak Budi, wah, terima kasih Pak Budi. sama-sama Edo Temenggung. Bu Dokter Ayu, terima kasih. Terima kasih Arinda. Terima kasih Bu Apri, Pangling, Pak Yuda. Pak Aiman kok terima kasih spesial aman. Ya, karena kan kita itu